Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan pemrograman PHP. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridho Arianto Putra dengan NIM 03041382227108, kelas B Palembang, jurusan Teknik Elektro. Apa itu PHP? PHP adalah bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat website dinamis maupun aplikasi web. Berbeda dengan HTML yang hanya bisa menampilkan konten statis. PHP bisa berinteraksi dengan database, file, dan folder, sehingga membuat PHP bisa menampilkan konten yang dinamis dari sebuah website. Penemu PHP. PHP diciptakan oleh Rasmus Slerdorff pertama kali tahun 1995. Awalnya PHP adalah singkatan dari Personal Homepage Tools. Selanjutnya diganti menjadi FI atau Forms Interpreter. Sejak versi 3.0, nama bahasa ini diubah menjadi PHP Hypertext Processor dengan singkatannya PHP. Sejarah PHP. PHP ditulis atau diciptakan oleh Rasmus Slerdorff, seorang software engineer asal Greenland sekitar tahun 1955. Pada awalnya, PHP digunakan Rasmus hanya sebagai pencatat jumlah pengunjung pada website pribadi beliau. Karena itu, bahasa tersebut dinamakan Personal Homepage atau PHP Tools. Tetapi, karena perkembangan yang cukup disukai oleh komunitasnya, maka beliau pun merilis bahasa PHP tersebut ke publik dengan lisensi open source. Alasan mengapa menggunakan PHP. PHP bersifat open source. Siapapun bisa menggunakan PHP tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Kecepatan tinggi, PHP terbukti bisa meningkatkan kecepatan loading dibanding bahasa lain. Misalnya, lebih cepat 3 kali daripada Python pada beberapa kasus. Mendukung banyak database. PHP bisa digunakan di hampir semua jenis database, mulai dari MySQL hingga non-relational database seperti Redis. Kompatibilitas yang baik dengan HTML. Skrip PHP tidak mengganggu HTML sama sekali. Justru, mereka berdua saling melengkapi. PHP dapat dengan mudah disisipkan dalam HTML. Fleksibilitas tinggi. PHP bisa dikombinasikan dengan banyak sekali bahasa pemrograman lain, sehingga bisa Anda gunakan sesuai kebutuhan. Multi-platform. PHP bisa Anda gunakan di macam-macam sistem operasi, mulai dari Windows, Linux, hingga Mac OS. Selalu diperbarui. Sejak pertama kali muncul tahun 1995, sekarang PHP sudah berada pada versi 8.0.8 dan mungkin bisa diperbarui lagi. Mendukung layanan cloud. Siapa sangka walaupun umur PHP hampir sudah tua, tapi ia masih bisa mendukung layanan cloud dengan skalabilitas yang baik dan stabil. Fungsi bahasa pemrograman PHP. Secara umum, fungsi bahasa pemrograman PHP yaitu dapat digunakan untuk pengembangan website, baik website yang statis seperti profil perusahaan yang tidak membutuhkan banyak fitur, ataupun website dinamis seperti toko online dengan segudang fitur pendukung. Akan tetapi, penggunaan PHP tidak terbatas pada pengembangan website saja. Karena fleksibilitas yang tinggi, PHP juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi komputer berbasis web sekalipun, seperti aplikasi kasir atau point of sale, sistem kepegawaian, aplikasi absensi, dan masih banyak lagi. Syarat untuk menjalankan PHP. Untuk dapat berjalan, PHP membutuhkan web server yang bertugas untuk memproses file-file PHP dan mengirimkan hasil pemrosesan untuk ditampilkan di browser klien. Oleh karena itu, PHP termasuk server-side scripting atau script yang diproses di sisi server. Web server sendiri adalah software yang diinstal pada komputer lokal ataupun komputer lain yang berada di jaringan intranet atau internet yang berfungsi untuk melayani permintaan-permintaan web dari klien. Web server yang paling banyak digunakan saat ini untuk PHP adalah Apache.
Apache. Selain Apache, PHP juga memerlukan PHP binary yang bisa dikonfigurasikan sebagai model Apache ataupun sebagai aplikasi CGI untuk media penyimpanan datanya atau database server. PHP biasa menggunakan MySQL untuk menginstal dan mengkonfigurasi ketiga software tersebut, Apache, MySQL, PHP, agar dapat berjalan dan saling terhubung memang cukup sulit. Maka dari itu, dibuatlah paket software LAMP, XAMPP, MAMP, WAMP, dan lain-lain yang tinggal kita install dalam satu kali instalasi. Dalam satu kali instalasi sudah mencakup ketiga software tersebut dan sudah dikonfigurasi untuk keperluan lingkungan pengembangan aplikasi web, sehingga programmer web hanya tinggal menulis program PHP dan langsung menjalankan atau mengetes program yang ditulis tersebut melalui web browser. Untuk mendapatkan paket software web server tersebut, silakan download dari website yang bersangkutan. Skema aplikasi web. Langkah pertama, web browser meminta halaman. Langkah kedua, web server mencari halaman yang diminta dan setelah ditemukan memberikan halaman tersebut ke application server. Langkah ketiga, application server memperse atau membaca halaman untuk memproses program PHP. Langkah 4, application server mengirimkan halaman yang telah diproses kembali ke web server. Langkah kelima, web server mengirim halaman yang telah diproses ke browser yang meminta. Contoh skrip PHP. Aturan penulisan skrip PHP adalah 1. Semua skrip PHP harus diupdate oleh tanda berikut. 2. Tetapi tanda yang resmi dan paling banyak digunakan adalah yang pertama, yaitu seperti ini. Ketiga, pada setiap akhir perintah diakhiri dengan tanda titik koma. Contohnya seperti ini. Dan skrip tersebut akan menghasilkan seperti ini. Dan apabila ditampilkan di browser klien akan menghasilkan seperti ini. Skrip PHP juga bisa digabung dengan HTML. Skrip PHP bisa ditempatkan di mana saja pada dokumen HTML. Contohnya seperti ini. Tetapi, skrip yang diproses oleh server hanya skrip PHP-nya saja. Selebihnya akan langsung dikirimkan ke browser klien tanpa diproses terlebih dahulu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.